Selamat datang kembali masih bersama gue di sini di Info Useless untuk info yang gak penting-penting amat. Dan setelah cukup lama hiatus, akhirnya gue kembali membawakan segmen film akhir pekan atau bisa disingkat FAP, yaitu konten dimana mengenai isi review singkat gue mengenai film yang akhir-akhir ini baru aja gue tonton. Dan juga siapa tahu nantinya ini bisa jadi rekomendasi tontonan buat kalian juga di akhir pekan atau kapanpun sih. Dan juga ya, yang pastinya gue juga akan sangat mengusahakan sebaik mungkin untuk no spoiler dalam menyampaikan review film ini. So, nggak usah banyak bacot lagi, nikmati bumpernya dulu and here's the show. Dan untuk film yang akan gue review kali ini sebenarnya adalah film dengan subgenre yang sangat gue sukai, yaitu film dengan tema zombie-zombian. Iya, zombie maksudnya. Film dengan judul Army of the Dead yang dikeluarkan oleh Netflix ini rilis pada tanggal 21 Mei 2021 kemarin dan merupakan film kedua dari sutradara Zack Snyder yang mengusung tema zombie. Dan sebenarnya gue pribadi ini sangat senang ya dengan hal ini secara film zombie pertama Doi itu yang berjudul Dawn of the Dead di tahun 2004 adalah film zombie terfavorit gue sampai saat ini. Cerita dari film ini sendiri pun dengan setting utama di Las Vegas, film yang mencampurkan unsur zombie dengan heist ini. Heist itu atau semacam pencurian ya atau pembobolan berangkas yang bercerita seputar sekelompok tim bayaran yang diminta atau diberi suatu misi oleh seorang cukong dari Asia untuk masuk dan mengambil uang miliaran dolar dari dalam berangkas kasino miliknya sendiri, yang dimana tuh pada saat itu kota Las Vegas sudah dikarantina dengan dikelilingi tembok besar akibat dari wabah zombie yang sedang melanda kota tersebut. Dan tim itu juga harus bisa keluar dari kota Las Vegas dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, karena mengingat kota itu tuh bakal diluluh lantakan oleh pemerintah. Iya, di bom nuklir gitu maksudnya. Pada awal saat melihat trailer dari film ini, gue juga udah merasa sangat tertarik dan terkesan ya pada saat mereka menampilkan penggambaran sebuah tim yang solid dan gila, seperti layaknya Suicide Squad, yaitu sekumpulan orang-orang yang lebih baik 100% mati dalam melakukan misi, ketimbang mati sia-sia itu sedang melakukan tembak-menembak di tengah kerumunan zombie. Di trailer ini kita juga bisa melihat sekumpulan para zombie yang tampak seperti sebuah pasukan gitu, dimana seperti ada satu orang yang gue yakin kalau dia adalah semacam pemimpin atau alpha dari kelompoknya, kelompok zombie maksudnya. Dan ini merupakan hal yang baru juga ya menurut gue, karena meskipun mungkin kita udah pernah nonton di mana zombie bisa lari, tapi kali ini ada zombie yang mampu membuat struktur dalam kelompok mereka dan juga berkerumun secara terorganisir. Dan jangan lupa ada macannya di situ. Iya, macan zombie kan, gila gitu. Dan dengan semua yang udah diperlihatkan dari trailernya sendiri, kita sudah bisa melihat betapa ambisi dari pembuat film ini yang ingin menyuguhkan kita para penonton sebuah konsep menarik dan sangat segar untuk menikmati film zombie yang mungkin akhir-akhir ini memang film dengan genre ini tuh kian mulai membosankan. Karena hampir semua formulanya tuh identik dan sudah bisa ditebak dari jalan ceritanya. So, film ini tuh seolah-olah sedang mencolok dan ingin mengatakan kepada kita nih, kapan lagi nih, alih-alih ngeliat orang kabur dari gerombolan zombie untuk bertahan hidup, tapi di sini kalian malah bakalan dikasih lihat kalau sekumpulan orang gokil malah sengaja masuk ke sarang zombie, dan zombinya pun juga gak kalah gokilnya. Di awal menit film ini, atau lebih tepatnya pada saat opening setelah prolog, tampilkan juga sebuah scene yang mengingatkan gue pada satu film, yaitu film Zombieland. Yang mana film itu juga merupakan film zombie dengan unsur komedi kental yang sampai saat ini masuk ke dalam top 10 list film terfavorit gue. Even sampai saat ini tuh juga gue sering masih suka nonton ulang nih film. Really, it's so hilarious. So, dengan semua penjelasan yang udah gue paparkan tadi, pastinya kita akan berekspektasi kalau film ini tuh bakalan seru banget buat ditonton dalam 2,5 jam ke depannya. Dan juga ditambah dengan dihadirkan para cast utama seperti Dave Bautista dengan kacamata silindernya, ya Stuber, asik. Dan juga ada Ana de la Reguera yang menurut gue kalau kalian sedang mencari pemeran atau pemain film yang bisa bermain dalam film action dan komedi sekaligus, ya salah satunya adalah mereka-mereka ini.
So well, sekali lagi kesimpulan keseluruhan awal khususnya menurut gua terhadap film ini tuh pastinya film ini bakal lucu dan kita akan disuguhkan sebuah perjalanan dari sebuah kelompok orang yang harus survive dari zombie environment yang sangat unik dan menarik pastinya untuk disaksikan. Tapi gitu, ternyata semua ekspektasi yang tergambarkan semua itu hanya mampu bertahan di sekitar 10 menit awal aja. Lalu sisanya apa? You could guess lah. Cukup mengecewakan ya untuk sekelas film dari sutradara Zack Snyder. Karena ternyata yang gue lihat dari film ini adalah kentang. Iya, kentang gitu. Baik dari komedi yang kentang, action yang kentang, petualangan yang kentang, dan juga drama yang kentang. Ya pokoknya serba kentang lah. Dan mungkin kita bakalan berak kentang setelah menonton film ini. Sebenarnya hal ini sungguh sangat disayangkan ya menurut gue, karena mengingat kalau lu udah menonton sebuah film dengan ide dan konsep yang menarik, ditambah lagi dengan kesulitan dan sinematografi gambar yang udah bagus banget, tapi harus dirusak dengan kehadiran kentang yang sangat banyak dalam ceritanya dan juga plot hole. Oh iya, dan ada satu hal lagi yang membuat gue terheran-heran dengan film ini, yaitu bagi gue seorang penonton awam nih yang biasanya terlalu fokus pada sebuah story dalam film bisa merasakan suatu kejanggalan yang ada di akhir-akhir film ini, dimana setelah adanya adegan klimaks tepatnya di bagian scene transisi aftertaste-nya, muncul tuh sebuah coveran akustik dari lagu Cranberries yang berjudul Zombie yang menjadi back song-nya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sekalipun kalau lagunya dipakai dalam film ini, but really, lagu yang punya lirik strong kayak gini malah dipakai di scene dengan shoot gambar yang juga tidak pas, sehingga justru membuat kesan kalau lagu ini tuh sama sekali nggak ada relate-nya dengan filmnya, sumpah. Ya kecuali mungkin cuma refnya ya yang teriak-teriak zombie-zombie doang gitu. So overall penggambaran keseluruhan buat gue dari film ini adalah dikala kentang dimakan oleh zombie. Gue nggak tahu ya apakah film ini bakal menjadi rekomendasi buat kalian, apalagi kalau kalian juga pecinta film zombie kayak gue. But anyways, IMDb sendiri juga telah memberikan skor 5,8 dari 10 pada film ini, dan sedangkan Rotten Tomatoes berkisar di 68%. Jadi meskipun gue banyak mengkritik, tapi sebenarnya film ini tuh nggak jelek-jelek amat, ya kecuali ceritanya. Dan sedangkan gue sendiri akan memberikan skor pada film ini dengan nilai 6 dari 9. Dan meskipun dengan semua kekecewaan yang udah gue ungkapkan sebelumnya tadi, sebenarnya dalam hati gue juga masih percaya kepada franchise film ini kalau mereka masih bisa bakal membuatnya lebih baik dan lebih memuaskan lagi ke depannya. Karena mengingat film ini tuh akan dibuat versi seriesnya. Dan juga salah satu film prequel yang berjudul Army of Thieves akan juga segera rilis sebentar lagi. So mungkin segitu aja info review singkat gue mengenai film zombie yang berjudul Army of the Dead kali ini. Dan oh ya, gue juga akan memberikan rate 15 plus atau BO untuk film ini. BO itu adalah bimbingan orang tua, bukan hal-hal seperti itu ya. Ya karena sudah jelas film yang isinya gigit-gigitan itu bukan konsumsi untuk anak-anak, jadi tolong diawasi kalau ada anak-anak yang ikut menonton film ini. So, semoga semua info dari gua kali ini bisa jadi rekomendasi buat kalian tonton di akhir pekan atau kapanpun sih. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share-nya buat kalian dapetin info-info singkat seputar referensi film yang mungkin akan menjadi rekomendasi buat kalian tonton. So, mungkin segitu aja bacotan dari gua kali ini. Sekian untuk semuanya untuk kali ini. Gue cabut dulu and see ya.